Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Risma Rahmawati dengan NPM 2410631140015 dengan rekan saya. Elva Molina Bukhari dengan NPM 241063111414. Di sini kami akan mempresentasikan laporan akhir tugas besar perancangan algoritma pemrograman dengan judul Pemrosesan permintaan cuti dan absensi pada sistem manajemen perkantoran. Di dalam pemaparan materi yang akan kami sampaikan terdapat table of content. Yang pertama ada pendahuluan, apa itu cuti dan absensi perkantoran dan apa tujuan pembuatan pemrograman ini. Yang kedua ada algoritma seperti apakah yang akan dibuat. 3. Rancangan program seperti apakah yang akan dibuat. Lalu 4. Hasil dan pembahasan, bagaimana hasil pengujian dari program tersebut. Dan 5. Penutup, apa kesimpulan dan perancangan algoritma pemrograman ini. Yang pertama ada pendahuluan. Pada zaman yang terhubung dengan internet seperti sekarang, teknologi web sudah umum digunakan untuk mendukung operasional bisnis di sebuah perusahaan. Teknologi informasi menempati peranan utama dalam kehidupan masyarakat sekarang ini dan perkembangannya pun sangat pesat sekali. Dan pengguna dapat mengolah dan mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan akurat. Saat ini merupakan suatu keharusan yang tak terhindarkan bahwa penggunaan sistem komputerisasi memberikan kemudahan dalam menemukan informasi yang dibutuhkan serta mengurangi kesalahan yang timbul akibat kelalaian manusia, juga keamanan data pun dapat lebih terjamin. Baik, terima kasih. Kemudian ada latar belakang. Menurut Pemudi dan Najisha 2022, karyawan merupakan individu yang menggunakan energi dan keterampilannya dengan tujuan mendapat imbalan berupa pendapatan, entah dalam bentuk uang ataupun lainnya, dari atasan atau pemberian kerja. UU Nomor 13 Tahun 2003. Pada bab 1 Pasal 1 Tahun 1976, dijelaskan pengertian cuti sebagai keadaan yang memperbolehkan seorang untuk tidak masuk kerja dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Cuti juga diatur dalam bab X Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan kepada pekerja atau buruh. Paragraf 1 Pasal 79. Pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. UU Nomor 13 Tahun 2023. Pengelolaan sistem informasi cuti dan absensi karyawan di sebuah perusahaan yang masih menggunakan cara manual, yaitu mengisi form dalam bentuk kertas dalam melakukan pengajuan hak cuti dan absensi karyawan kepada pihak manajemen, baik itu manajer maupun HRD, dinilai masih kurang efektif. Oleh karena itu, disarankan untuk memperkembangkan menggunakan sistem atau program yang dapat mengatur cuti atau absensi karyawan, yang membantu karyawan dalam mencari informasi mengenai cuti dan absensi yang mereka miliki. Dengan menerapkan algoritma, manajemen pengajuan cuti dan absensi karyawan akan berjalan lebih lancar dan tepat, juga mengurangi risiko kesalahan serta memastikan bahwa saldo cuti karyawan dapat terkelola dengan baik, sehingga data yang ada menjadi lebih terorganisir. Kemudian ada tujuan. Tujuan umum dari pembuatan algoritma pemrograman ini adalah untuk mengetahui sebab akibat pengajuan hak cuti dan absensi karyawan menggunakan algoritma pemrograman. Yang pertama ada Design and Information System. Merancang dan membuat sistem informasi cuti dan absensi karyawan agar dapat membantu HRD dalam mengelola data cuti karyawan secara maksimal. Kemudian, to understand, memahami dan menilai sistem informasi cuti karyawan yang sedang digunakan untuk menghasilkan laporan dengan cepat dan tepat. Provide information, memberikan informasi mengenai algoritma yang akan digunakan dalam perancangan program pengajuan cuti dan absensi pada aktivitas perkantoran. Kemudian ada manfaatnya. Manfaat dari pembuat algoritma pemrograman untuk mengajukan hak cuti dan absensi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan, mampu meningkatkan efisiensi kerja dengan mempercepat proses administrasi cuti dan absensi serta memastikan penerapan kebijakan berjalan sesuai aturan. Bagi karyawan, memudahkan pengajuan hak cuti dan absensi, memungkinkan mereka melihat status pengajuan secara langsung dan memantau saldo cuti mereka. Yang ketiga, bagi pengembang sistem, menjadi sarana untuk memperdalam keterampilan teknis dalam membangun solusi nyata yang bermanfaat langsung bagi pengguna. Lalu yang kedua ada algoritma. Peran algoritma dan kondisi 1. Jika karyawan mengajukan cuti tahunan dan memiliki saldo cuti tahunan yang mencukupi, maka permintaan cuti akan diteruskan ke atasan untuk persetujuan. Jika atasan menyetujui permintaan tersebut, saldo cuti tahunan karyawan akan dikurangi sesuai jumlah hari cuti yang diajukan. Dan
Status cuti akan diperbaharui dengan disetujui. Namun, jika saldo cuti tahunan tidak mencukupi, sistem akan menolak permintaan cuti dan memberikan notifikasi kepada karyawan bahwa saldo cuti tidak mencukupi. Lalu ada kondisi 2, jika karyawan mengajukan cuti sakit untuk durasi 1-3 hari, maka permintaan cuti akan dicatat tanpa mengurangi saldo cuti tahunan dan tidak memerlukan surat keterangan dokter. Namun, jika durasi cuti sakit lebih dari 3 hari, maka karyawan diwajibkan melampirkan surat keterangan dokter. Jika karyawan tidak melampirkan surat keterangan dokter untuk cuti lebih dari 3 hari, maka sistem akan menolak permintaan cuti sakit dan memberikan notifikasi kepada karyawan. Lalu di kondisi ketiga, jika karyawan mengajukan cuti khusus dan memiliki saldo cuti khusus yang mencukupi, maka permintaan cuti akan diteruskan ke atasan untuk persetujuan. Jika atasan menyetujui permintaan tersebut, saldo cuti khusus karyawan akan dikurangi sesuai jumlah hari cuti yang diajukan dan status cuti akan diperbaharui menjadi disetujui. Namun, jika saldo cuti khusus tidak mencukupi, sistem akan menolak permintaan cuti dan memberikan notifikasi kepada karyawan bahwa saldo cuti tidak mencukupi. Lalu dengan kondisi keempat, jika karyawan melakukan absensi datang setelah jam kerja standar, misalnya lebih dari jam 9, maka karyawan dianggap terlambat. Sistem akan mencatat waktu keterlambatan tersebut dalam rekod absensi bulanan. Jika karyawan terlambat lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada karyawan. Namun, jika karyawan datang sesuai waktu atau lebih awal, maka absensi tercatat tanpa ada keterlambatan. Lalu, kondisi kelima. Jika karyawan tidak melakukan absensi pulang, maka sistem akan memberi pengingat kepada karyawan untuk melakukan absensi pulang. Jika pengingat diabaikan, status absensi karyawan akan dianggap dan dicatat sebagai tidak lengkap. Absensi yang tidak lengkap akan dikompilasi dalam laporan absensi bulanan atau ditinjau oleh manajer atau AHR. Lalu, untuk kondisi yang terakhir, yaitu kondisi ke-6, jika karyawan melakukan lembur dengan melakukan absensi pulang setelah jam kerja standar, misalnya setelah jam 17 atau setelah jam 5 sore, maka sistem akan mencatat jumlah jam lembur karyawan dan mencatat dan menambahkannya ke dalam rekap lembur bulanan. Rekap lembur ini akan dilaporkan kepada HR untuk tujuan kompensasi atau insentif tambahan bagi karyawan yang memiliki jam lembur. Nah, kemudian ada algoritma deskriptif. Header, pengecekan permintaan cuti dan absensi karyawan pada sistem manajemen perkantoran dengan berbagai ketentuan. Algoritma menerima masukan jenis permintaan cuti, jumlah hari cuti, dokumen pendukung, dan waktu absensi, lalu mengecek hasil ke piranti keluaran. Kemudian ada deklarasi. 1. Jenis cuti, string, tipe data huruf. 2. Jumlah hari cuti, integer, tipe data bilangan bulat. Lalu yang ketiga ada saldo cuti, integer, tipe data bilangan bulat. Yang keempat, kemudian dokumen pendukung, boolean, tipe data biner. Kemudian yang kelima, waktu absensi, time, tipe data waktu. Dan yang keenam, status permintaan, string, tipe data huruf. Kemudian ada deskripsi. Yang pertama, baca jenis cuti yang diajukan oleh karyawan. Lalu yang kedua, tentukan apakah jenis cuti sudah terinput dengan benar. Ketiga, baca jumlah hari cuti yang diajukan oleh karyawan. 4. Tentukan apakah jumlah hari cuti sudah terinput dengan benar. Yang kelima, baca saldo cuti yang dimiliki karyawan. Lalu yang keenam, tentukan apakah saldo cuti cukup untuk memenuhi permintaan. Yang ketujuh, jika jenis cuti adalah cuti tahunan, jika saldo cuti lebih dari atau sama dengan jumlah hari cuti, maka permintaan akan diteruskan ke atasan. Jika saldo cuti kurang dari jumlah hari cuti, maka tolak permintaan cuti dan cetak notifikasi bahwa saldo tidak mencukupi. Kemudian yang ke-8, jika jenis cuti adalah cuti sakit, jika jumlah hari cuti kurang dari lebih dari 3 hari, maka pemeriksa dokumen pendukung surat keterangan dokter. Jika dokumen pendukung ada, maka permintaan disetujui. Jika dokumen pendukung tidak ada, maka tolak permintaan cuti sakit. Kemudian yang ke-9, jika jenis cuti adalah cuti khusus, jika saldo cuti lebih dari atau sama dengan jumlah hari cuti, maka permintaan akan diteruskan ke atasan. Jika saldo cuti kurang dari jumlah hari cuti, maka tolak permintaan cuti dan cetak notifikasi bahwa saldo tidak mencukupi. Kemudian yang ke-10, baca waktu absensi pada jam datang dan pulang. Yang 11, jika waktu absensi datang melebihi jam 9, maka karyawan dicatat terlambat. Kemudian yang ke-12, jika karyawan terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan, maka berikan peringatan otomatis. Kemudian jika waktu absensi pulang tidak dilakukan, kirim pengingat dan catat absensi sebagai tidak lengkap. Jika karyawan bekerja lembur dengan absensi pulang setelah jam 5, maka hitung jumlah jam lembur. Kemudian yang ke-15,
Tambahkan jam lembur ke rekap bulanan untuk keperluan kompensasi atau insentif. Kemudian yang ke-16, tampilkan status akhir dan permintaan cuti atau absensi karyawan ke layar. Yang ke-17 selesai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada rancangan program. Di sini ada flowchart, di mana flowchart ini memiliki kata mulai, lalu input data untuk permintaan cuti atau absensi, cek jenis cuti. Apakah itu cuti tahunan, cuti sakit, cuti khusus, atau untuk absensi kedatangan ataupun keterlambatan. Lalu di akhir tuh ada rekap bulanan dan tampilan status akhir yang dimana itu disetujui cuti khusus, disetujui cutinya atau ditolak permintaan cutinya karena saldo tidak cukup, lalu selesai. Lalu selanjutnya ada kode program. Inilah kode program yang telah kami buat. Kurang lebihnya seperti ini. Ini untuk kode programnya. Hubungan algoritma dan kode pemrograman. Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna merah di atas, menampilkan kondisi pemeriksaan saldo cuti dan persetujuan atasan sebelum memutuskan apakah permintaan cuti tahunan dapat disetujui atau tidak. Yang A, if saldo cuti lebih dari sama dengan hari cuti, memeriksa apakah saldo cuti mencukupi untuk pengajuan hari cuti yang diminta. Apakah saldo cuti mencukupi, program akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan persetujuan dari atasan. Jika tidak, cuti diminta akan ditolak secara otomatis dengan atasan saldo cuti tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, if persetujuan atasan lower sama dengan ya, jika selalu mencukupi, fungsi ini memeriksa apakah atasan telah memberikan persetujuan dengan mengecek apakah persetujuan atasan bernilai ya, dan apabila atasan menyetujui, saldo cuti akan berkurang sesuai dengan jumlah hari cuti yang diminta. Maka saldo cuti yang tersisa akan ditampilkan. Sebaliknya, jika atasan menolak, maka cuti dianggap tidak disetujui oleh atasan. Di sini juga ada hubungan algoritma dan kode pemrograman. Dev pengajuan cuti sakit, durasi cuti sakit, surat dokter. If durasi cuti lebih dari sama dengan 3, print cuti sakit dicatat tanpa mengurangi saldo cuti tahunan. Elif durasi cuti kurang dari 3, if surat dokter lower sama dengan ya. Print cuti sakit lebih dari 3 hari disetujui dengan surat keterangan dokter. Else, print permintaan cuti sakit ditolak, surat dokter dibutuhkan untuk cuti sakit lebih dari 3 hari. Kemudian di sini ada penjelasannya. Pada bentuk kotak berwarna jingga di atas, menampilkan kondisi pemeriksaan durasi cuti sakit dan kebutuhan surat keterangan dokter sebelum memutuskan apakah permintaan cuti sakit dapat dicatat dan disetujui atau tidak. Yang A, if cuti sakit lebih dari sama dengan 3, memeriksa apakah lama cuti sakit yang akan diajukan tidak lebih dari 3 hari. Jika iya, maka cuti tersebut dicatat tanpa mengurangi saldo cuti tahunan dan tidak perlu surat dokter. Yang B, F durasi cuti kurang dari 3, memeriksa apakah durasi sakit lebih dari 3 hari. Jika iya, maka program dilanjutkan dengan pemeriksaan atau tidaknya surat keterangan dokter. Yang C, if surat dokter lower sama dengan ya. Jika durasi cuti sakit lebih dari 3 hari, fungsi akan periksa apakah surat dokter bernilai ya. Jika ada, maka cuti tersebut akan disetujui. Jika surat tidak ada, maka permintaan cuti tersebut ditolak dengan pesan bahwa diperlukannya surat dokter. Yang mana? Oh, yang Dev ini. Dev pengajuan cuti khusus, saldo cuti khusus, hari cuti khusus. If saldo cuti khusus kurang dari sama dengan hari cuti khusus, saldo cuti khusus sama dengan hari cuti khusus, print F cuti khusus setujui, saldo cuti khusus, hari. Else print permintaan cuti khusus ditolak, saldo cuti khusus tidak mencukupi. Penjelasan, pada bentuk kotak berwarna hijau di atas, menampilkan kondisi pemeriksaan saldo cuti khusus sebelum memutuskan apakah permintaan cuti khusus dapat setujui atau tidak. Yang A, if saldo cuti khusus kurang dari sama dengan 3 hari cuti khusus, memeriksa apakah saldo cuti khusus yang ada mencakupi permintaan cuti khusus yang diajukan. Jika nilai saldo cuti khusus lebih atau sama dengan hari cuti khusus, maka akan disetujui. Lalu saldo cuti khusus akan dikurangi sesuai jumlah hari cuti yang diajukan dan sisa saldo cuti khusus ditampilkan.
Yang B, jika saldo cuti khusus tidak cukup, maka permintaan cuti ditolak dengan pesan bahwa saldo cuti tidak mencukupi. Kemudian ada Dev absensi keterlambatan. Jumlah terlambat waktu kedatangan, total terlambat bulan ini. If waktu kedatangan kurang dari jam 9, jumlah terlambat plus sama dengan 1. Total terlambat bulanan ini plus sama dengan 1. Hashtag tambahkan ke total jumlah keterlambatan bulan ini. Kemudian print F terlambat, jumlah keterlambatan bulan ini, jumlah terlambat. If jumlah terlambat kurang dari 3, print keterlambatan lebih dari 3 kali dalam sebulan. Peringatan diberikan. Else print tidak terlambat, kerja bagus. Print F total keterlambatan bulan ini, total terlambat bulan ini. Return ke jumlah terlambat, total terlambat bulan ini. Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna biru muda di atas, menampilkan kondisi pemeriksaan waktu kedatangan dan jumlah keterlambatan untuk menentukan apakah seorang terlambat dan apakah perlu diberikan peringatan. A. If waktu kedatangan kurang dari jam 9, memeriksa apakah waktu kedatangan lebih dari jam 9 pagi. Jika lebih, maka fungsi jumlah terlambat mencatat satu keterlambatan dan menampilkan total jumlah terlambat bulan ini. Jika datang di jam 9 atau lebih awal dari jam 9, maka ditampilkan pesan tidak terlambat. Absensi dicatat. If jumlah terlambat kurang dari 3, setelah mencatat keterlambatan, fungsi akan memeriksa apakah jumlah terlambat dalam bulan tersebut sudah terlambat lebih dari 3 kali. Jika ya, diberikan peringatan terlambat lebih dari 3 kali dalam sebulan. Peringatan diberikan. Kemudian, Dev lembur absensi pulang, waktu pulang. If waktu pulang kurang dari jam 5, jam lembur sama dengan waktu pulang sampai jam 5. Print F lembur, jam dicatat. Else print tidak lembur, absensi pulang dicatat. Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna peach atau salmon di atas, menampilkan kondisi pemeriksaan waktu pulang untuk menentukan apakah seorang bekerja lembur dan berapa jam lemburnya. Yang A, if waktu pulang kurang dari jam 5, memeriksa apa waktu pulang lebih dari jam 5 atau jam 5 sore. Jika ya, maka fungsi akan menganggap itu sebagai lembur dan menghitung jumlah lembur dengan rumus jam lembur sama dengan waktu pulang minus jam 5. Lalu ditampilkan jam lembur yang dicatat. B, jika waktu pulang tidak lebih dari jam 5, maka dianggap tidak lembur dan hanya menampilkan pesan tidak lembur, absensi pulang dicatat. Hubungan algoritma yang ke-6, main program, print pilih kondisi untuk pengajuan, print 1 pengajuan cuti tahunan, print 2 pengajuan cuti sakit, print 3 pengajuan cuti khusus, print 4 absensi keterlambatan, print 5 lembur karena absensi pulang. Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna magenta di atas, merupakan menu pilihan kondisi pengajuan fungsi yang yaitu pengajuan cuti tahunan, pengajuan cuti sakit, pengajuan cuti khusus, absensi keterlambatan, lembur karena absensi pulang. Kemudian yang ke-7, kondisi INT, input, masukkan nomor kondisi 1-5. Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna coklat di atas, menunjukkan menu pilihan kondisi input dari pengguna untuk memilih salah satu opsi nomor kondisi dari menu 1-5 yang akan menentukan fungsi mana yang akan digunakan dalam pengambilan cuti maupun absensi. Oke, selanjutnya terdapat if kondisi 1 saldo cuti in input, masukkan saldo cuti tahunan. Hari cuti in input, masukkan jumlah hari cuti yang diajukan. Persetujuan atasan sama dengan input, apakah atasan menyetujui dalam kurung ya atau tidak. Pengajuan cuti tahunan, saldo cuti hari dan cuti persetujuan atasan. Penjelasannya adalah pada bentuk kotak berwarna abu-abu di atas menunjukkan pemilihan kondisi untuk menjalankan fungsi pengajuan cuti tahunan. Apabila pengguna memilih opsi dari menu 1, kode ini meminta pengguna memasukkan data pelengkap untuk mengajukan cuti tahunan, yaitu yang pertama ada saldo cuti, hari cuti, dan persetujuan atasan. Lalu ke-9 ada elif kondisi 2 durasi cuti in input, masukkan durasi hari cuti sakit. If durasi lebih dari 3 hari, diperlukan surat dokter. Input, apakah surat keterangan dokter dilampirkan dalam kurung ya atau tidak. Else, surat dokter ya, deal for duration kurang lebih sama dengan 3 hari. Pengajuan cuti sakit, durasi cuti, surat dokter.
Penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna army di atas menunjukkan pemilihan kondisi untuk menjalankan fungsi pengajuan cuti sakit apabila pengguna memilih opsi 2 dari menu. Kode ini meminta pengguna memasukkan data pelengkap untuk pengajuan cuti sakit, yaitu yang pertama durasi cuti sakit. Yang kedua ada surat dokter apabila kurang lebih dari 3 hari, surat dokter tidak diperlukan. Dan apabila lebih dari 3 hari, surat dokter diperlukan. Lalu yang 10 ada elif kondisi 3, saldo cuti khusus. In input, masukkan saldo cuti khusus, hari cuti khusus. In input, masukkan jumlah hari cuti khusus yang diajukan, pengajuan cuti khusus, saldo cuti khusus, hari cuti khusus. Penjelasannya adalah pada bentuk kotak berwarna pink di atas menunjukkan pemilihan kondisi untuk menjalankan fungsi pengajuan cuti khusus apabila pengguna memilih opsi dari 3 menu. Kode ini meminta pengguna memasukkan data pelengkap untuk pengajuan cuti khusus, yaitu yang pertama ada saldo cuti dan yang kedua hari cuti. Lalu soal 11 ada elif kondisi 4, jumlah terlambat 0, inisialisasi jumlah terlambat per bulanan. Total terlambat bulan ini 0, inisialisasi total keterlambatan. While true, waktu kedatangan float input, masukkan waktu kedatangan format 9.00 untuk 9.200 atau 0 untuk keluar. If waktu kedatangan 0, print selesai mencatat keterlambatan break, jumlah terlambat, total terlambat bulan ini, absensi terlambat, jumlah terlambat, waktu kedatangan total terlambat bulan ini. If jumlah terlambat sama dengan 3, print. Peringatan Anda telah terlambat 3 kali, surat peringatan diberikan. Untuk elif jumlah terlambat lebih dari 3 kali, peringatan serius Anda telah terlambat jumlah terlambat kali. Untuk penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna ungu di atas menunjukkan pemilihan kondisi untuk menjalankan fungsi pengajuan absensi terlambat apabila pengguna memilih opsi 4 dari menu. Kode ini meminta pengguna memasukkan data pelengkap untuk mengajukan absensi terlambat, yaitu A. Jumlah terlambat, B. Waktu kedatangan dalam format desimal, dan yang ketiga ada jumlah terlambat. Ke-12 ada elif kondisi 5, waktu pulang. Float input, masukkan waktu pulang format 17.00 untuk 17.200, lembur absensi pulang, waktu pulang. Untuk penjelasannya, pada bentuk kotak berwarna aqua di atas menunjukkan pemilihan kondisi untuk menjalankan fungsi pengajuan lembur absensi pulang apabila pengguna memilih opsi dari 5. Kode ini meminta pengguna memasukkan data pelengkap untuk pengajuan lembur absensi pulang, yaitu yang pertama ada waktu pulang, yang kedua ada lembur absensi pulang sampai dengan waktu pulang dikurang jam 17.00. Lalu yang ke-13 atau yang terakhir ada else print kondisi tidak valid, silakan masukkan nomor kondisi yang benar. Penjelasan yang dimaksud adalah pada bentuk kotak berwarna merah itu menunjukkan pemilihan kondisi default jika input tidak sesuai dengan pilihan opsi menu kondisi 1 sampai 5, yang dimana kode ini berfungsi sebagai kondisi akhir dengan pernyataan kondisi tidak valid. Silakan masukkan nomor kondisi yang benar. Oke, sekarang kita akan mencoba program yang telah kita buat, kode program yang sudah kita buat, dengan kita mencoba menguji dengan poin 1. Yang pertama itu mengenai pengujian cuti tahunan. Kita ketik 1, lalu masukkan saldo cuti tahunan, misalkan 5 hari maksudnya. Lalu masukkan jumlah hari cuti yang ingin diajukan, misalkan kita ingin mengajukan 3 hari. Apakah atasan menyetujui cuti? Kita ketik ya, dan program akan membaca dan memberikan informasi bahwa cuti tahunan disetujui, sisa saldo cuti tahunan yaitu 2 hari. Lalu kita coba lagi, masukkan nomor kondisi yang masih sama, yaitu cuti tahunan yaitu 1. Lalu kita masukkan saldo cuti tahunannya yaitu 5. Lalu kita masukkan lagi jumlah hari cuti yang ingin diajukan yaitu 3 hari. Namun bedanya di sini atasan tidak menyetujui, jadi kita ketik tidak. Maka program akan membaca dan memberikan informasi mengenai cuti tahunan tidak disetujui oleh atasan. Selanjutnya kita akan menguji poin kedua, yaitu mengenai cuti sakit. Lalu kita masukkan durasi cuti sakit, misalkan kita tulis ketik 2 hari, lalu maka program akan membaca dengan cuti sakit dicatat tanpa mengurangi saldo cuti tahunan. Lalu lanjut, masukkan nomor kondisi. Kita masukkan kondisi lagi nomor 2 yaitu cuti sakit. Namun kita masukkan durasi hari cuti sakit itu 4 hari. Terus ditanyakan surat keterangan dokter. Kita lampirkan iya. Hasil cuti sakit lebih dari 3 hari disetujui dengan surat keterangan dokter. Lalu kita coba lagi poin 2 cuti sakit. Lalu masukkan durasi cuti sakitnya misalnya 5 hari. Ditanya surat dokternya ada atau tidak, kita ketik tidak.
Maka program akan membaca hasil tersebut dengan permintaan cuti sakit ditolak, surat dokter dibutuhkan untuk cuti sakit lebih dari 3 hari. Kita coba lagi untuk poin ketiga. Masukkan saldo cuti khususnya, misalkan kita ketik 5 hari, lalu masukkan jumlah hari cuti khusus yang ingin diajukan, misalkan 7 hari. Oke. Maka program akan membaca dengan permintaan cuti khusus ditolak, saldo cuti khusus tidak mencukupi. Oke, maka selanjutnya kita masukin ke nomor kondisi, yaitu nomor 4. Kita ketik waktu kedatangannya itu jam 9:00. Maka program akan membaca tidak terlambat, kerja bagus. Lalu kita akan coba lagi untuk misal kita telat. Keterlambatan bulan ini misalnya kita telat, kita datang di jam 12 siang. Maka terlambat, jumlah keterlambatan bulan ini 1. Terus kita masukin lagi waktu kedatangannya, misalnya kita terlambat lagi di jam 2 siang, yaitu 14:00. Program akan membaca total keterlambatan bulan ini 2. Kita terlambat lagi di jam 10 pagi. Maka terdapat peringatan, Anda telah terlambat lebih dari 3 kali. Surat peringatan diberikan. Misalnya kita terlambat lagi nih di jam 11 siang. Maka program otomatis membaca dengan total keterlambatan bulan ini 4 dengan peringatan serius, Anda telah terlambat 4 kali. Oke, jika sudah selesai kita ketik 0. Dan ya, ini hasil total keterlambatan. Masukkan selesai mencatat keterlambatan. Lalu kita akan mencoba kondisi 5, lembur. Masukkan waktu pulang. Misalnya kita waktu pulangnya tepat waktu, yaitu 17:00 atau jam 5 sore. Maka program akan membaca dan memberikan informasi bahwa tidak lembur, absensi pulang dicatat. Lalu misalnya kita coba lagi poin kelima. Masukkan waktu pulang, misalnya kita pulang di jam 20:00 atau sekitar jam 8 malam. Maka otomatis program akan membaca dan memberikan info masukkan waktu pulang, yaitu lembur 3 jam dicatat. Baik, sekian hasil uji coba kode program yang telah kami buat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi kita sudah masuki sesi terakhir, yaitu penutup. Menjelaskan implementasi algoritma dan program untuk memproses permintaan cuti dan absensi karyawan dalam sistem manajemen perkantoran. Program ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan data karyawan, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, cuti khusus, keterlambatan, dan lembur. Dengan menggunakan program ini, proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan terotomatisasi, sehingga meminimalkan kesalahan manual. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, program yang dikembangkan memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah mencakup kemudahan penggunaan, notifikasi otomatis, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Sistem ini juga mempunyai risiko kesalahan dalam pencatatan dan memungkinkan transparansi dalam pemantauan status cuti serta saldo absensi. Namun, kekurangan pada program ini masih berupa algoritma sederhana yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem berbasis data perusahaan. Selain itu, program kompatibel untuk perangkat seluler dan memiliki kelemahan dalam hal keamanan data. Fitur keamanan seperti encrypt atau autentikasi belum diterapkan sehingga data karyawan masih rentan terhadap risiko penyalahgunaan. Kemudian ada saran untuk meningkatkan manfaat program. Pengembangan disarankan untuk mengembangkan algoritma menjadi aplikasi berbasis web atau seluler agar lebih mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Integritas program dengan sistem basis data perusahaan juga diperlukan untuk memungkinkan pembaruan data secara real time sehingga meningkatkan efisiensi dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Elsa Risma Rahmawati dengan NPM 2410630140015 dan rekan saya Elva Maulina Bukhari dengan NPM 2416311140014. Memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.